Oke, sekarang masuk lagi gengs, ini helm bukan X14 melainkan X Spirit ya. Jadi kalian bisa lihat dari sini. Si chin strap bagian tali yang polos yang panjang itu ada chin strap covernya bertuliskan Sui dan X Spirit 3 ya, seperti ini. Untuk bagian kainnya sama dengan X14 dan punya button sini yang sama ya. Ini masih mulus, yang sebelah kirinya polos ya, cuman udah mulai kusam seperti ini guys. Dan canggihnya di fitur helm Sui itu dia punya dua kain yang berbeda atas dan bawah, dan ini kain merah juga yang berbeda gitu guys. Dan ini fungsinya masing-masing ya. Jadi ada yang supaya rigid di kulit dan juga supaya bisa cepat ngilangin keringat dengan memasukkan udara dari bagian depan nih. Ya, ini ada lubang yang kecil. Lubang kecil itu dia nyebar ke kanan dan kiri di bagian batok dalam untuk mengalirkan udara ke dalam sini nih. Makanya dia kisi-kisinya seperti ini, guys. Beda dengan helm Arai, ya. Sisui punya fitur untuk cepat menghilangkan keringat dengan lubang ventilasi yang ada gitu. Makanya bentuknya seperti ini. Dan ini bisa dilepas, dibuka untuk di tipisin busanya. Kalau misalnya kalian beli ini terlalu sempit atau misalnya malah terlalu kopong, bisa dibuka dan ditambah lagi busa ya guys. Kita punya busa tambahannya kalau ada yang mau gitu ya. Ready. Dan ini bagian kisisnya ya. Jadi ini helm Jepang yang sedikit mirip-mirip dengan helm Eropa. Itu yang fitur-fiturnya. Jadi super advance gitu ya. Nah, di bagian samping sini ya, seperti biasanya helm pada umumnya dia menggunakan kayak model mesh kayak gitu supaya angin dari luar bisa cepat masuk juga melewatin si linen ini guys. Gitu. Ini yang bagian halusnya kebudru, ini yang kasarnya buat rigid di pipi biar gak gampang goyang karena ini helm balap. Gitu guys. Dan ini ya seperti yang udah bisa kalian lihat, helm Soi yang udah expired, kulitnya bakal rontok-rontok. Kebetulan yang ini untuk di bagian chin strapnya masih awet. Ini tali emergency quick release untuk evakuasi ya, seperti ini modelnya, bukan ditarik-tarik kayak arai yang panjang gitu. Jadi langsung di sini kayak helm-helm Eropa pada umumnya. Tapi walaupun ini X Spirit 3 peruntukan untuk Eropa, tetap semua pembuatan helm Soi dan Arai itu pabriknya cuma ada di Jepang, jadi nggak ada di negara lain ya, gengs. Kebetulan untuk Soi itu kayaknya punya dua pabrik atau dua headquarter gitu ya. Kalau Arai dia cuma punya satu di kota Saitama. Kalau si Soi dia punya kantor yang kecil dan kantor yang paling besarnya gitu, gengs. Yang si Marquez pernah foto di area kantornya Soi gitu. Ini seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian crown pad-nya sudah di-repair. Ini bisa kalian lihat jahitannya tidak rapi dan warna si foam busanya ini dia lebih cerah. Kalau untuk Soi dia busanya lebih lebih gelap sedikit ya. Dan dia lebih lebih ceper gitu maksudnya. Ini kan kelihatan kayak ada jahitan-jahitan ya. Karena ini udah di-repair di Indonesia gitu. Karena busa atas kepala ini di usia 4 tahun lewat, dia udah pasti bakal mulai rontok-rontok kayak kecucul rokok gitu, bikin bolong-bolongan kayak gitu. Sampai akhir nanti habis bener-bener kayak jadi pasir gitu guys. Ya, makanya ini udah di repair. Ya, bisa kalian lihat jahitannya tidak 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 rapi ya, karena udah repairan tapi nggak masalah. Dan di sini udah sisa kayak kain doang ya. Tuh, udah kayak nggak ada padnya lagi. Nih. Nih overall semua selingkaran gini nih udah tipis banget. Udah ini harusnya masih tebel-tebel gitu. Ini kayak udah hampir sisa kain. Masih ada busanya dikit tapi sisa kayak mostly kain gitu aja. Tipis banget. Dan untuk bagian ini ya, ini bisa kalian udah mulai rontok-rontok ya akhirnya. Jadi biasanya kalau untuk crown pad Sui yang paling pertama rontok tuh adalah tiga helai bagian atas kepalanya yang paling paling cepat rontok duluan. Ya, itu udah nggak bisa diapa-apain. Kalau udah mau rontok kayak gitu, solusinya cuma bisa di repair atau kalian beli
helm baru gitu. Karena memang dibuat sama insinyurnya untuk sebagai pengingat kalian kalau helmnya udah mulai masuk masa expired dan kalian harus ganti helm seperti itu ya, gengs. Nah, ini kompleksitas adjustable atau adjuster dari si Soi dia menggunakan velcro beda dengan Array ya. Dan depannya juga bisa dilebar-lebarin dilepas-pasang gitu, gengs. Jadi cuma pakai velcro gitu doang. Seperti itu. Nih, ya. Cuman dia karena model udah jahitan kayak gini, kita nggak bisa buka busanya untuk nipisin busanya, tapi cuma bisa ditambah kalau misalnya eh, helmnya masih kayak kerasa kebesaran gitu ya. Itu bisa bisa ditambah di soy-nya langsung atau di dealership soy. Nanti ditempel di sini di atas kanan kiri depan belakang ditempel busa tambahan gitu kan. Sekarang bedanya dengan Array kan dia bisa masukin ke dalam kantongnya gitu, jadi nggak usah pakai lem-lem gitu, kecuali yang bagian depan belakang. Nah, kalau untuk sisoi, overall selingkaran ini harus menggunakan lem gitu kan. Lem khusus untuk padding. Nah, karena dia tidak ada slot untuk kayak kantong-kantong model kayak Array gitu ya. Gitu. Nah, ini di depan untuk ventilasi bagian dahi ya. Ini semuanya bisa dilepas pasang ya. Semuanya menggunakan velcro. Ini plat-plat plastiknya. Dan ini juga bisa di-adjuster si kancingnya. Ya, bisa turun ke bawah, bisa posisinya naik di kayak gini, default. Ya tergantung kenyamanan gitu. Jadi kalau misalnya kepala orangnya ada yang dominan ke arah mana, ada yang kepalanya jengjot atau peyang, itu bisa di adjust gitu guys. Termasuk busa pipi yang udah sering kita edukasi ke owner-owner soy bahwa ini bisa naik turun busanya. Jadi si Marquez itu suka posisi button ini di atas sini. Ya, jadi supaya helm itu lebih naik ke atas, pandangan ke atasnya lebih luas karena buat balapan. Kalau dia defaultnya busanya itu setara sama si IPS di sini, gitu guys. Nah sekarang karena helm ini udah helm expired, sekarang kita cek nih beneran nggak sih tanggal lahirnya tanggal berapa nih emang? Kita lihat nih tanggal lahirnya. Bisa kalian baca ya. 4 Oktober 2017. 2017 ya 27. Berarti hitung dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Udah pas 7 tahun seperti yang udah pabrikan-pabrikan helm udah bilang ya. Per 5 tahun pemakaian atau 7 tahun dari masa produksi, helmnya itu udah expired ya, digeneralisir. Seperti itu guys. Dan ini kebetulan helmnya harusnya si ownernya juga udah puas banget makainya. Karena udah kondisi seperti ini gitu. Jadi sudah harus dimuseumkan. Tuh, ini kalau kalian tekan-tekan juga udah tidak selunak kayak helm Soe yang baru. Seperti itu, gengs. Sini ada tulisan size-nya dan lingkar kepala. Untuk size L-nya itu semua ASEAN dan Eropa sama 5960. Yang beda itu cuman bentuk panjang pendek bagian depan dan belakangnya dan kanan kirinya beda. Tapi untuk lingkar kepalanya sama. Ya, Xperia 3 made in Jepang. Itu gengs. Dan untuk helm X Spirit 3 dia nggak pakai snell-snellan gitu. Dimirip kayak yang X15 nya yang udah film racing. Gitu. Jadi kalau udah sertifikasi ya film racing dia udah nggak pakai snell. Karena film racing udah sertifikasi tertinggi di MotoGP gitu ya. Tuh, ini kalau misalnya kalian beli yang X14-nya yang model Asian Fit-nya dia ada snell-nya. Ya, di sini nggak ada. Dan biasanya kalau yang Jepang dia ada JIS, Japanese Industrial Standard. Nah, di sini nggak ada. Jadi sertifikasinya ini dia ECE Eropa. Itu helm Jepang, helm yang dibuat di Jepang, tapi sertifikasinya ngikutin sertifikasi Eropa. Tandanya juga bisa kalian di sini ada E marking. Ini E6. Bisa kalian cek nanti di internet. E6 ini kode produksinya apa, terus ini kode-kode yang di atas ini angka itu adalah kode untuk pengujian yang mungkin bagian batok depannya yang diuji, bagian belakangnya yang diuji. Jadi semuanya tertulis di sini. Kalau kalian paham kodenya gitu.
Seperti itu guys ya. Ini kalau misalnya Zoe dia nggak punya mode fan yang langsung masuk ke mulut, dia cuma ngalirin udara dari depan ke bagian visor gitu. Ini kisi-kisi visor di atas ini ke noise guard. Jadi kalian kalau pakai ini tidak ada sirkulasi untuk langsung ke hidung dan mulut gitu, dia ke visor dulu seperti itu kan. Cuman dia lebih lebih luas gitu, jadi ya sosok lah kalau kalian bisa buat riding ini, apalagi buat balapan itu masih oke gitu. Dan ditambah lagi di atas ini ada ventilasi bagian dahi gitu guys. Oke. Nah, kalau soy udah pastiin ada emboss soy di karet belakang ya, kalau misalnya yang KW-KW nggak ada. Dan ini bautnya pakai baut besi titanium gitu modelnya, titanium hitam seperti ini guys. Detail-detailnya ini bisa dibuka kayak gini tuh. Oke, jadi ini helmnya udah harus dimuseumkan ya. Tuh, udah burik-burik gini juga. Oke. Oke. Dan tandanya lagi untuk yang X Spirit 3 dia ada stiker seperti ini ya. Ada nama X Spirit 3 dan bobot helmnya. Gitu. Jadi kalau yang X15 ASEAN dia nggak ada stiker-stiker kayak gini. Seperti itu, guys. Dan pastinya udah kalau X Spirit 3 gini karena dijual harus di Eropa, jadi nggak ada SNI ya.